Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kita kembali hadir ke hadapan pemirsa setelah tadi kita dengarkan gending campur sari bersama Kang Dasin. Kita akan ngobrol sekarang dengan, ini sudah pernah ke Biwan, namanya Mas Yuda Ali Hamzah. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Kadin Bojonegoro bidang minyak dan gas. Begitu Mas Yuda ya? Ya, lebih tepatnya komite tetap bidang minyak gas. Oh, komite tetap. Ning Kadin wakeh wong. Oke, assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih tetap ganteng Mas Yuda ini ya. Oke, pemirsa, kita akan bahas tentang kilang minyak di Kabupaten Bojonegoro. Jadi penting to ora ngewi kilang kuwi. Nang awak uto keras itu meneh. Nah, seperti itu kita akan bahas nanti. Kemarin kita sudah hadirkan ada Pak Sigit dari Komisi B, yang kebetulan adalah Ketua Komisi B. Terus kemarin kita bahas lagi bersama Pak Dedi Abidik, yaitu Direktur dari PT BBS BUMD yang dipercaya oleh Pemkab untuk melaksanakan proyek pembangunan kilang minyak ini. Pertanyaannya adalah, yang pertama, sebelum masuk ke tema, jadi perlu pora. Kalau pemerintah, DPR mengatakan bahwa ini perlu. Kalau misalkan Kadin gimana? Gimana Cid? Perlu tak? Sangat perlu. Sangat perlu. Glopo Mas. Ya, jadi mungkin yang perlu saya sampaikan di masyarakat Bojonegoro, keberadaan kilang itu menjadi penting karena akan menimbulkan multiplier efek yang luar biasa. Misalnya begini, di dalam kenapa minyak dan gas atau crude oil atau minyak mentah orang sering sebut itu menjadi objek vital negara, karena ternyata di situ tidak ada yang namanya sampah. Semua punya nilai ekonomis. Tidak ada yang namanya di dalam produksi kilang itu yang tidak bisa dijual. Artinya tidak bisa tidak bermanfaat. Semua bermanfaat. Berarti contoh itu seperti kalau misalkan kita pramuka, itu simbolnya itu kan kelapa. Nah, kira-kira begitulah. Itu kan bermanfaat. Bermanfaat sekali. Nah, kalau bisa nanti pramuka simbolnya minyak gitu ya. Khusus Bojonegoro. Iya. Bisa saja itu. Nah, sekarang kita masuk ke minyak, Mas. Iya. Tadi Mas Yuda mengatakan bahwa semuanya bisa diolah. Terus kalau Bojonegoro ini apa manfaatnya kalau kita punya pengolahan itu? Iya. Kita ambil contoh satu aja ya. Keberadaan di Bojonegoro itu ada hulu dan ada hilir. Mungkin saya bisa sampaikan ke masyarakat. Hulu itu yang di mana? Makanya saya mau menyampaikan ke publik Bojonegoro bahwa hulu itu dari sumur minyak, kemudian ada fasilitas produksi, sampai kemudian ke floating storage oil atau kapal tanker. Itu masuk hulu. Floating storage FSO, floating storage oil. Kuwi basa Jawane pusat penyimpanan. Nah, betul. Dan itu ada di lepas pantai 23 mil. Dan itu masuk hulu. Kalau hilir itu setelah proses produksi CPF atau kalau di GOB terkenal CPA, itu ada pipa kemudian masuk ke CPA itu Central Processing Area. Kalau di Exxon Central Processing Facility. Jadi fasilitas proses pusat pengolahan. Nah, itu crude menjadi murni kemudian masuk menjadi di dalam kilang. Contoh Triwahana Universal. TWU itu sekarang produksi 16.000 barrel. Dia bisa menghasilkan banyak sekali produk. Selain high speed diesel atau orang menyebutnya solar. Nah, itu sudah masuk hilir. Hilir. Nah, kegiatan hilir itu justru itu yang kemudian masyarakat bisa terlibat aktif di dalamnya melalui proses tradingnya, melalui proses misalnya trading itu jual ya totolan. Jadi totolan minyak gitu. Dihilir. Keberadaan hilir itu akan menyerap banyak sekali aktivitas bisnis. Tidak hanya konteks tenaga kerja, tapi aktivitas bisnis. Tracking contohnya. Tracking itu transport. Nah, pasti akan membutuhkan itu. Hal lain misalnya produk turunan HVGO.
HVGO itu salah satu cikal bakal pembuat parafin. Parafin ini ganggu. Parafin itu buat lilin. Oh, lilin. Lilin atau campuran untuk membatik. Kita lagi mengutamakan bahwa Indonesia Batik. adalah batik gitu misalnya. Dan itu produk di sini bisa. Nah, bayangan saya, kepikir saya kalau keberadaan kilang itu bukan kilang swasta, tapi Bojonegoro yang lead. Kita punya kilang sendiri dan siapapun, maksudnya entitas Bojonegoro yang lead membuat kilang, bukan swasta nasional tapi misalnya BUMD misalnya. Itu akan memberikan multiplier efek luar biasa. Jadi misalnya ada kawasan industri, turunannya tidak perlu dijual ke luar negeri atau tidak perlu dijual ke mana-mana. Cukup di Bojonegoro. Kita buat kawasan industri menunjang daripada keberadaan kilang itu sendiri. Itu akan membangun yang namanya multiplier efek selain meningkatkan yang namanya kapasitas bisnis para pengusaha lokal, juga menyerap banyak sekali tenaga kerja. Tidak hanya HVGO, ada SRG, straight run gasoline. Itu bahan utama untuk membuat kondensat, thinner dan cat. Jadi produknya itu bisa untuk bahan membuat parafin. Parafin ini juga polilin. Terus ada bosone yang soalnya Mas. Ya, SRG itu SRG straight run gasoline itu untuk buat thinner, cat. Artinya itu bisa jadi pabrik thinner. Iya. Bisa jadi pabrik. Nah, selama ini saya melihat bahwa Triwana Universal itu mengangkut SRG di luar Bojonegoro. Nah, alangkah eloknya kalau ada industrialisasi berbasis crude, berbasis minyak mentah. Dan itu akan memberikan multiplier efek luar biasa. Ternyata banyak ya. Banyak sekali yang bisa. Artinya ketika kita buat kilang, maka itu akan ada banyak sekali aktivitas bisnis yang mengikuti ya. Betul. Sebenarnya banyak banget ini. Banyak, luar biasa perlunya ya. Tapi yang bisa bora. Oke pemirsa, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini.